Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Web Channel. Video saya kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari salah satu channel ya, YouTuber dari Malaysia, di mana mereka bereaksi atas timnas Indonesia yang dimana pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga Indonesia berada di grup C. Ya, menurut YouTuber Malaysia ini dan juga netizen-netizen Malaysia, katanya sangat berat bagi Indonesia karena grup ini adalah grup neraka. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama menyimak pendapat-pendapat atau komentar-komentar dari netizen-netizen Malaysia berikut ini. Tadi undian telah pun dibuat untuk round 3 dalam World Cup qualifier bagi negara-negara Asia. Dan satu-satunya negara ASEAN yang berjaya mara ke round 3 adalah negara Indonesia. Satu-satunya ya. So, adakah timnas Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia? Okey, aku boleh bahas pasal benda ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow? Mantap follow. Ada yang kata grup C ni adalah grup yang maut. Amboi, belum apa-apa dah maut. Okey, jom aku baca sikit ranking negara-negara yang ada dalam grup C ni. Jepun berada di tangga ke-17, paling tinggi. Australia mengikuti di tangga 23, kemudian Arab Saudi pada tangga 56, Bahrain 81, China 88 dan last sekali Indonesia. Okey. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun, tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia, Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup Qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ini bukan saya nak puji saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang diorang je. Jadi kita kena ingat dalam round 3 ni, juara dan naik juara confirm akan main Piala Dunia. Tapi tempat ketiga dan tempat keempat masih ada peluang. Mereka akan mara ke round keempat. Jadi aku rasa Indonesia kena cuba target paling kurang tempat keempat. So prediction aku, Indonesia akan kalah dengan Jepun, akan kalah dengan Australia. Hari tu kena bantai dekat Piala Asia, tapi tu cerita lama lah kan. Tapi mungkin boleh seri dengan Arab Saudi, boleh seri ataupun menang dengan Bahrain dan menang dengan China. Jadi aku merasakan Bahrain dan China yang akan berada di tangga terakhir, manakala Indonesia akan berada di tangga keempat sekaligus masih ada peluang ke Piala Dunia. Korang rasa macam mana? Komen dekat bawah. Yang suka. Okay guys, seperti yang dikatakan oleh Abang Webro ini saya pun selalu juga reaction daripada videonya. Memang bagus dia punya komentar, dia punya analisis sepak bolanya itu boleh saya katakan yang berkualitas jadi apa yang dikatakannya tu, apabila dia melihat Indonesia, timnas Indonesia diundi di dalam grup C, boleh dikatakan di dalam grup yang agak berat, agak susah bagi saya lah. Di atas kertas kita lihat Indonesia berada yang paling rendah sekali di ranking FIFA. Tetapi sebenarnya kalau daripada segi permainan yang saya sendiri sudah lihat, mungkin teman-teman pun sudah lihat dan Webro pun kata Indonesia sebenarnya bukan di level 130 lagi, bukan di situ sebenarnya. Sebenarnya Indonesia ini sebenarnya di level di bawah 100, maksudnya di mungkin 90, 95 macam tu lah. Di atas, ataupun di mungkin atas boleh kita katakan dalam 85, 90 macam tu ranking sebenarnya Indonesia ini. Cuma kita tahu Indonesia banyak dikena sanksi oleh FIFA mungkin sebab itu kita tahulah, sebab itulah Indonesia berada di ranking yang agak jauh daripada sekarang ini. Cuma kalau dilihat cara permainan Indonesia ini, sebenarnya Indonesia ini bukan di ranking-ranking seperti sekarang ini. Sebenarnya Indonesia ini di ranking di bawah 100. Jadi tidak mustahil untuk Indonesia mengalahkan China dan iaitu Bahrain. Dan apa yang dikatakan oleh Webro ini juga mungkin benar, Indonesia akan boleh berada di tangga yang keempat. Walaupun kita tahu Jepang, Australia, Arab Saudi itu memang agak berat lah untuk Indonesia menang. Agak susah juga, tetapi tidak mustahil kalau kita lihat mungkin boleh juga untuk menang dengan Arab Saudi. Tetapi
Ya, teman-teman, sebelum saya lanjut ya, saya mengomentari sedikit terkait dengan pernyataan dari netizen Malaysia bahwa secara peringkat Indonesia sebenarnya tidak harus berada di peringkat 134 ya. Karena orang Malaysia tentunya melihat ya, mereka melihat bagaimana perkembangan sepak bola dari timnas Indonesia saat ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan peringkat yang mereka dapatkan. Mereka melihat bagaimana di Piala Asia kemarin ya, Piala Asia U23, para pemain kita timnas Indonesia benar-benar memberikan sebuah kejutan yang sangat besar di mana mereka mampu tembus sampai ke babak semifinal. Itulah yang menjadi alasan bagi orang-orang Malaysia. Mereka bilang harusnya peringkat Indonesia itu bukan 134 ya. Harusnya di atas 100 ya. 99 kah? Atau 100 kah? Atau 80 kah? Ya, kita tentunya harus bangga ya sebagai orang Indonesia, harus bangga bagaimana reaksi positif dari warga Malaysia terhadap permainan timnas Indonesia yang menurut pandangan mereka itu sangat cantik. Walaupun mereka katakan bahwa Indonesia itu berada di grup neraka. Ya, sebuah pernyataan dari netizen tadi mengatakan bahwa Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yaitu hanya Indonesia. Negara-negara yang mungkin peluang bagi timnas Indonesia mendapatkan poin menurut warga Malaysia adalah ketika nanti berhadapan dengan Cina dan juga Bahrain. Itu adalah poin-poin krusial yang wajib didapatkan oleh timnas Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan antara Jepang dan juga Australia, karena mereka percaya. Ya, orang Malaysia saja percaya loh. Masa kita enggak? Masa si Towel enggak? Malu kan sama orang Malaysia? Lanjut ya teman-teman. Tapi untuk Indonesia berada di tangga 2, 3 mungkin agak payah, tetapi di tempat yang keempat itu nampak di situ ada peluang yang besar ya untuk Indonesia berada di situ. Apapun kita doakan selepas ini Indonesia akan Terima kasih ya. Upgradekan lagi player-playernya, diasporanya akan dipanggil lebih ramai lagi oleh Sintayong, oleh PSSI untuk memperkuatkan lagi iaitu timnas Indonesia senior di round 3 ini nanti. Itu yang kita harapkan sama-sama ya guys. Oke, kita lanjut next video. Ya, honestly itu grup yang sangat berat ya, karena kita semua tahu kita segrup dengan Australia, kemudian segrup dengan Arab Saudi, kemudian segrup dengan Jepang, bahkan dengan China dan Bahrain diantaranya. Jadi ini grup yang tidak mudah, tapi memang sedari awal kita sudah menargetkan lah untuk kalaupun lolos, saya pikir paling realistis adalah peringkat 3 dan 4. Tapi jujur dengan situasi terakhir ini, saya pikir menurut pandangan saya ya, 1, 2, 3 itu kemungkinan besar atau hampir pasti akan menjadi milik Australia, Arab Saudi dan Jepang. Jadi kita harus fight untuk nomor 4 ya, dengan segala respect. Saya pikir it's all between Indonesia dan Bahrain dan China. Cuman ya ini memang menjadi kekhawatiran fans tim nasional Indonesia juga ya, masyarakat Indonesia, karena jujur kita sudah punya satu struktur, satu kesatuan, kolektivitas yang sangat baik, yang tadi saya katakan ketua umum, pelatih dan juga staf-staf yang lain. Artinya kita sangat berharap lah Sintayong untuk dilanjutkan masa baktinya. Tapi sudah ya, sampai kontraknya sudah ditandatangani. Bicara tanggal 27 Juni belum ada kepastian yang jelas ya. Ini agak kasimpang siuran lah. Jadi katanya proposalnya udah oke, sudah setuju draftnya, tinggal tanda tangan. Tapi kalau berita resminya Sintayong katanya sakit. Ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan benar ya, tapi mudah-mudahan memang itu yang terjadi. Artinya memang udah oke. Tapi karena yang bersangkutan beliau itu berhalangan, ya mungkin agak tertunda. Tapi kita berharap itu secepatnya dilaksanakan supaya juga bisa untuk mempersiapkan nanti 5 September dan 10 September ketika kita menjalani laga-laga awal terutama nanti. Ya. Oke guys, dikatakannya Sintayong ada sakit ya. Saya pun baru dengar juga daripada kata oleh abang ini. Saya tidak tahu namanya apa. Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Mungkin ini adalah salah seorang orang daripada PSSI. Teman-teman bisa komen ya, namanya siapa. Dia katanya Sintayong sakit. Benar ke guys ya? Kita doakan mudah-mudahan Sintayong cepat sembuh ya.
Amin, amin, tugas amin. Sintayong masih belum selesai lagi dengan Indonesia, kerana masih banyak lagi tugas-tugas yang harus dia selesaikan untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia, untuk membawa Indonesia ke Piala Asia. Kita tahu sudah confirm, cuma untuk memperbanyakkan lagi player-player diaspora, player-player keturunan. Dan bagi saya Sintayong adalah masa depan untuk timnas Indonesia. Ini yang paling saya suka. Komentar dari warga Malaysia ini bahwa bagi saya Sintayong adalah masa depan dari timnas Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, saya tentunya malu kalau melihat tingkah laku dari Nguyen Van Towel yang sangat kontra dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Ketika warga Malaysia sendiri saja memuji progres atau apa yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Bahkan mereka sendiri mendukung adanya penambahan para pemain-pemain diaspora untuk meningkatkan level atau kualitas dari permainan timnas Indonesia saat menghadapi ronde ketiga nanti. Lanjut ya. Itu yang boleh saya katakan. Oke, kita next video. Look, they should be very proud because you see the development of football in Indonesia, especially with the performance that they had in the under-23s. The president, Eric, there is doing a fantastic job, the leadership in the country, and also the league. The league's a really good point of having passionate fans, good young players, not only playing in the league but also playing overseas. So I wish all the teams all the very best, but this is going to be a long journey for all of us. Thank you so much. Oke guys, kita lihat komentar daripada siapa, saya pun tidak tahu namanya siapa, tetapi ia sangat memuji iaitu PSSI. Katanya iaitu Pak Erik adalah seorang yang sangat terbaik di dalam PSSI, dan dikatanya Indonesia sangat bagus kerana mempunyai pemain-pemain yang masih muda lagi, dan mempunyai perjalanan yang masih jauh dan panjang, dan katanya lagi Indonesia adalah pasukan yang terbaik lah. Itu yang dia katakan ya guys. Pasukan terbaik. Saya sangat menyala Indonesia daripada kata-kata bule ini guys. Oke. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, innamal usri pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa, nah, katakan itu. Waduh, tapi ini lawannya, katakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Perkara nanti melawannya bagaimana, itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi, selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita. Ini bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kemudian Oke, ini Ustaz daripada Indonesia guys. Saya lupa namanya juga, tapi saya ada 2-3 kali melihat ceramahnya, tapi saya lupa nama. Maaf kalau teman-teman tahu, komen di bawah komentar. Komen ya di bawah kolom komentar. Lihat Indonesia sekarang ini sudah bisa untuk pergi ke Piala Dunia. Kemungkinan besar akan boleh melangkah ke Piala Dunia. Amin. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz ini, harusnya kita pergi dulu. Siapa lawan kita itu hadapi. Itu di belakang cerita. Yang penting kita boleh lolos untuk ke Piala Dunia. Itu yang saya faham lah tentang Ustaz ni apa yang dikatakan. Okey, kita next video. Indonesia mungkin ada slim chance untuk layak ke Piala Dunia. Malam dah diundi grup-grup untuk kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga peringkat Asia. Indonesia duduk dalam grup maut lah bagi saya. Tapi ni bola sepak. Grup maut menurut orang Malaysia. Ini jadual perlawanan timnas Indonesia pada pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia ni. Top 2 setiap grup akan layak secara automatik ke Piala Dunia. Manakala pasukan di tangga ketiga dan 4 akan layak ke pusingan seterusnya, ke layakan keempat. Kalau tak layak sekalipun, apa yang saya rasa, timnas Indonesia ni sebenarnya dia boleh kutip pengalaman dan bersaing di pentas tertinggi ke Asia. Bagi pendapat korang, terutamanya teman-teman Indonesia, kalian rasa adakah timnas Indonesia mampu untuk merebut part ketiga atau keempat, ataupun top 2? Beritahu sikit. Indonesia. Okey, ini adalah orang Malaysia mengatakan Indonesia ini diundi di dalam iaitu grup yang berat, grup yang susah. Memang saya pun katakan begitulah. Cuma apa yang kita fikir secara logik untuk tempat pertama, 2 dan ketiga itu memang saya fikir memang agak berat lah. Kalau dapat tempat ketiga ini memang agak bagus lah. Bagi saya ini adalah salah satu bonus ya untuk Indonesia.
Dan apa yang dikatakan oleh semua fan-fan di ASEAN, bukan saja di Malaysia, Indonesia, boleh saya katakan di seluruh dunia juga ya, fan Indonesia sendiri ya juga. Ya. Kita hanya menargetkan tempat yang keempat saja, sudah cukup untuk Indonesia. Lepas itu baru kita fikir bagaimana di round keempat nanti. Ya, teman-teman, itu tadi ungkapan-ungkapan dari warga Malaysia terhadap pandangan mereka terhadap sepak bola Indonesia ya. Tentunya sangat positif ya. Kita terima komentar-komentar dari warga Malaysia terhadap sepak bola Indonesia. Ini tentunya membuat timnas kita harus bekerja ekstra keras ya menghadapi ronde ketiga ini. Bukan sebuah hal yang mudah bagi timnas kita untuk bertanding ya. Apalagi di grup C ini negara-negara yang ada di dalamnya ini adalah ada 3 negara yaitu langganan Piala Dunia. Tapi menurut Ustadz tadi bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Dan beberapa negara ini bahkan pernah bertemu di Piala Asia. Artinya saya melihat Coach Sintayong pasti sudah punya catatan-catatan terkait dengan lawan-lawannya. Saya optimis bahwa nanti antara 2 negara ya, 2 atau 3 negara itu 3. Australia, kemudian ada Jepang, sama Arab Saudi. Kita akan mencuri poin. Saya percaya kita akan mencuri poin. Ya. Apalagi nanti kalau Indonesia ditambah dengan Martin Paes yang bisa saja bulan September itu akan segera bergabung. Wow, itu tambah keren ya. Ramai-ramai pelatih dari rival kita di grup C kualifikasi Piala Dunia mengatakan was-was dan waspada terhadap pergerakan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3. Di saat media-media Asia Tenggara ini underestimate terhadap kemampuan timnas Indonesia untuk menjalani kualifikasi tahap ketiga ini, pelatih-pelatih negara yang menjadi rival kita satu grup itu sudah mulai ya agak-agak cemas ya. Bahkan Mancini selaku pelatih dari Arab Saudi mengatakan bahwa ranking timnas Indonesia ini tidak layak melihat progres dan penampilan timnas Indonesia dalam waktu 2 tahun ke belakang. Ya. Dan ranking ini bukan mencerminkan apa-apa, itu menurut Mancini. Termasuk juga Graham Arnold yang kemarin di Piala Asia sempat bertemu dengan timnas Indonesia dan skornya memang telah 5-0, tapi itu didapatkan dari hasil yang kurang memuaskan lah bagi skuad asuhan Graham Arnold, bagi timnas Australia. Karena pada awalnya di Piala Asia kemarin itu timnas Indonesia dipandang sebagai tim debutan, tapi mampu menyulitkan Australia. Apalagi sekarang ditambah dengan beberapa pasukan tambahan dari pemain naturalisasi yang sekiranya nanti bakal jauh lebih merepotkan. Termasuk juga pelatih dari China. Ya, termasuk pelatih dari China. Berbeda terbalik dengan Bahrain ya. Bahrain itu menyatakan bahwa timnas Indonesia memang dari segi ranking itu paling lemah. Demikian juga dengan progres timnasnya. Mengingat di era-era kemarin, di era-era yang dulu itu Bahrain selalu mempermalukan timnas Indonesia dengan skor yang besar, sangat-sangat besar, cukup memalukan lah. Itu dulu. Nah, teman-teman semuanya, pernyataan dari pelatih-pelatih rival kita itu mungkin juga bisa jadi cywar, mungkin juga bisa membuat kita terlena, tapi aku yakin bahwa Sintayong itu nggak bakalan menerima pujian-pujian seperti itu secara mentah. Segala macam taktik dan strategi kemungkinan sekarang sudah mulai disusun untuk paling tidak sesuai target peringkat 3 dan 4. Bravo timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Bravo timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ya, melihat progres yang terus dicapai oleh timnas Indonesia bersama Coach Sintayong tentu membuat para pelatih-pelatih yang berada satu grup ya dengan Indonesia, mereka itu harap-harap cemas. Ya, bagi mereka ranking itu atau Indonesia itu tidak cocok berada di
ranking 134. Itu menurut mereka ya. Ya saya kira tidak ada apa ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu tentunya mereka melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang sangat maju pesat dengan adanya para pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora yang masuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses yang dinamakan naturalisasi. Ya, pujian ini akan menambah emosi dari Nguyen Van Towel. Publik Korea Selatan dibuat bingung oleh keputusan Sintayong yang memutuskan untuk menandatangani perpanjangan kontrak bersama timnas. Seperti yang diketahui bahwa Sintayong ini diinginkan oleh publik dan media-media Korea Selatan untuk kembali menangani timnas Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia ketiga juga ini teman-teman semuanya. Hanya saja memang pada saat itu yang menginginkan Sintayong itu untuk melatih timnas Korea itu bukan KFA-nya atau PSSI-nya Korea, melainkan adalah masyarakat atau netizen dan juga media-media besar. Bahkan untuk keputusan Sintayong ini, Hanata Sport, sebuah media kenamaan di Korea Selatan ini mengungkapkan ada dua hal yang membuat Sintayong itu menandatangani perpanjangan kontrak baru bersama timnas. Yang pertama itu adalah loyalitas Sintayong terhadap komitmen dengan PSSI dan Pak Erick Thohir. Ya karena mereka sudah melakukan agreement ya atau sebuah kesepakatan secara verbal antara kedua belah pihak, antara Pak Ketua Umum dan Sintayong waktu Piala Asia U23 kemarin. Dan itu sudah selesai. Itu adalah loyalitas dari Sintayong untuk tetap membawa timnas Indonesia itu melaju ke Piala Dunia. Lalu yang kedua itu adalah popularitas. Sintayong secara mengejutkan, bahkan Nata Sport itu mengatakan bahwa kecintaan publik Indonesia, rakyat Indonesia terhadap Sintayong ini di luar nalar. Iya. Di luar akal pikiran mereka. Warganya sangat mencintai. Sintayong itu di negerinya sendiri itu ya biasalah. Kalau di Indonesia seperti Fahri gitu aja, biasa-biasa aja. Tapi sungguh luar biasa sambutan masyarakat Indonesia, pendukung timnas Indonesia terhadap Sintayong. Dan itu sungguh membuat mereka, publik Korea dan media-media Korea itu heran. Kok bisa Sintayong bisa sepopuler itu di timnas? Itu yang dikatakan oleh Hanata Sport selaku media kenamaan atau media olahraga ternama di Korea Selatan. Apapun itu, apapun ulasannya, kita patut bersyukur bahwa Sintayong tetap memilih timnas Indonesia dari negeri kelahirannya sendiri atau negara asalnya sendiri. Bravo timnas, maju ke Piala Dunia. Ya, itulah alasan kenapa Coach Sintayong akhirnya menandatangani kontrak bersama timnas Indonesia sampai 2027. Ini dikarenakan Coach Sintayong itu sangat dicintai di Indonesia, bahkan menjadi sangat populer. Itu yang membuat warga Korea Selatan itu iri dan cemburu. Kok bisa ya? Di Korea Selatan dia tidak dihargai, tapi di Indonesia dia sangat dihargai. Itulah kami Indonesia sangat menghargai kerja keras seseorang. Apalagi Coach Sintayong berhasil membawa Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Bahkan sedikit lagi bersama Coach Sintayong, Indonesia akan bermain di Piala Dunia 2026. Gacor! Pot 1-2 itu kan langganan ke Piala Dunia. Oke. Jadi kita itu ketemu di grup, menurut gue grup kita itu grup paling berat. A, B lebih gampang, A paling gampang, B agak lebih lumayan, C paling berat. But that's okay, itu emang drawing memang begitu, nggak selalu diuntungkan. Kali ini kurang diuntungkan. Nah, kita lihat grup 1 dan 2 siapa, yaitu Jepang sama Australia. Yang yang sudah langganan ke Piala Dunia. Ya. Nah, tapi ada positifnya bahwa kita pernah ketemu mereka di Piala Jepang sama Australia, kita pernah ketemu mereka di Piala Asia. Nah, pada saat di Piala Asia seperti apa? Di situ kalau nggak salah belum ada pemainnya ya. Di situ kita bisa memberi perlawanan, terutama babak pertama.
Gue masih ingat kita dipuji permainan sama pelatih Australia dan pemain Jepang, di mana bilang, ya Indonesia ini nggak mau main bertahan, benar-benar berusaha untuk menyerang. Dan faktanya adalah dalam 2 match tersebut kita hanya bisa memberi perlawanan 1 babak. Jepang maupun Australia nyaris tidak dapat peluang di babak pertama. Ya, walaupun mereka menguasai pertandingan. Ya, Jepang lebih bagus daripada Australia lah. Nah, dari sini kan kita, Sintayong dan teman-teman dan pemain-pemain lainnya dan staffnya itu kan belajar, ternyata kita bisa memberi perlawanan dan bagaimana kita bisa melanjutkan konsistensi ini sampai 2 babak. Artinya di kandang sendiri kita ada peluang kecil untuk mencuri 1 poin. Asumsi kita kalah, that's okay. Karena kemungkinan negara lainnya, termasuk Saudi, Bahrain, Cina, itu juga akan kalah lawan Jepang sama Australia. Ya, jadi nggak masalah. Minimal kita bisa memberi perlawanan, terutama di kandang sendiri. Away di kandang mereka kemungkinan kalah, fair aja, realistis saja. Itu 1. Terus grup 3-4 itu Bahrain dan Saudi. Itu terutama Bahrain kita bisa lawan. Saudi pun juga baru ikut Piala Dunia 2 tahun lalu dan kita fair aja, mereka lebih kuat daripada kita dari segala sisi lah, lebih kuat, bukan nggak bisa dikalahkan. Tetap Saudi levelnya di bawah Australia sama Jepang. Artinya lawan Saudi pun peluang kita ada untuk mencuri poin, entah itu 1 poin, entah 3 poin, terutama di kandang. Gue lebih suka ketemu tim Timur Tengah ya, dalam arti gue masih ingat lawan Jepang, di tengah kombinasi Jepang itu kita kelabakan. Timur Tengah lebih pakai fisik, sprint banyak, dribbling banyak, lebih cocok daripada kalau lu suruh ketemu tim kayak Jepang. Menurut gue ya, menurut gue pribadi lebih bisa ngelawan lah. Hanya kita jangan bikin blunder-blunder yang gak penting. Nah itu kan sering kita lakukan. Jordi Amat ini harus waspada ini, sering buat blunder. Ini yang kita incar kan, yang kita incar, di mana Saudi dan Bahrain ada di sana. Ditambah rank 5, 6 Cina dan kita. Jadi asumsi Saudi itu ambil rank 3, kita masih bisa rebutan ke rank 4. Karena gue tidak melihat kita lebih rendah daripada Bahrain dan China. Di atas kertas iya. Ya, secara ranking. Timnas kita itu kan begitu signifikan progresnya dan nyaris nggak ada pemain yang cedera. Pilihan juga lebih banyak. Sekarang Verdong masuk lagi, gue nggak tahu, mungkin May Silvers yang gue baca, terus mungkin Riedewald, gue nggak tahu lah. Riedewald kayaknya susah karena dia pernah perkuat timnas Belanda. Cuman harusnya bisa karena Munir juga pernah perkuat timnas Spanyol dan akhirnya memperkuat Maroko. Caranya gimana gue nggak tahu, ya paling kekas dan lain-lain. Ya itu tadi ya, sebuah kajian yang coba disampaikan oleh Coach Justin ya, bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ya menurut Coach Justin, peluang kita yaitu masih harus masuk ke ronde keempat dengan harus menempati posisi 3 atau posisi 4. Saya melihat bagaimana berulang kali ya, rasa optimis saya itu sangat tinggi bahwa timnas Indonesia ini di grup C itu bukan grup neraka. Karena dengan Australia, dengan Jepang sekalipun, timnas kita pernah bertemu di Piala Asia. Dan ketika itu para pemainnya masih sama. Pemain yang akan dibawa saat ini tentunya masih sama. Bahkan ada pemain tambahan yang baru. Saat ini nanti kita akan ada Tom Haye. Ketika itu kan Australia dan juga Jepang bahkan kesulitan di babak pertama itu meladeni permainan-permainan dari timnas Indonesia sendiri. Ya kita doakan saja ya teman-teman, semoga rasa optimisme yang saya dapatkan ini ya, ini tentunya dari naluri saya, sangat tinggi ini. Kita coba satukan bersama-sama bahwa Indonesia pasti bisa. Setidaknya peringkat 2 ya, biar tidak terlalu capek. Gitu loh. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini.
Salam olahraga.